Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elza Fahira Aziz. Kali ini kita live-nya sedikit berbeda dari hari-hari sebelumnya, teman-teman. Biasanya saya selalu ditemani nih dengan teman saya gitu ya. Tapi kali ini kita sendiri aja nih di minggu ini. Tapi ada special edition nih. Karena di minggu ini kita akan live seminggu dalam 2 kali. Nanti akan live lagi insya Allah di hari Kamis atau di hari Jumat ya teman-teman. Oke, langsung saja mungkin kita membahas seputar JKN dahulu ya teman-teman sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke teman-teman semua, apakah suara saya terdengar jelas terlebih dahulu? Boleh di komen dulu ya. Oke. Oke teman-teman semua, sebelum saya mulai, saya mau bertanya dulu nih sama teman-teman semuanya biar lebih interaktif ya. Teman-teman semua sudah download aplikasi mobile JKN belum? Jelas. Oke, terima kasih teman-teman. Dibantu tetep layar juga ya. Dibantu tetep layar, terus di-share, di-share dan diposting ulang ya, di-share dan diposting ulang. Oke, teman-teman. Oke, siapa yang sudah download? Boleh dibilang saya yang udah download. Nah, ini tuh teman-teman semua yang udah download fitur apa yang pernah teman-teman gunakan? Apakah membantu teman-teman? Gimana tuh perasaan teman-teman dari yang contohnya kayak dulu kita ambil antrian tuh secara harus di tempat gitu kan? Kalau sekarang ambil antrian cukup dari rumah ya. Untuk saya pribadi juga, saya memang sangat terbantu dengan adanya fitur dari aplikasi mobil JKN yaitu antrian online teman-teman. Karena tidak hanya kita dapat mengantri esok hari, bahkan kita bisa ambil antrian seminggu atau 2 minggu sebelum kita terjadwalkan untuk mengambil antrian kan teman-teman? Iya, boleh teman-teman langsung dibantu tetep layar, diklik share dan diposting ulang ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin langsung aja kita jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Kita baca dari atas teman-teman. Oke, kita mulai dari pertanyaan dari yang pertama nih, dari Kakak Trisna Ningsih. Kak, mau pindah Vaskes tapi nggak bisa di aplikasi, lupa passwordnya. Sama yang terdaftarnya sudah tidak aktif mungkin ya. Nah, Kakak kalau misalnya nomornya tidak aktif dan sudah lama terblokir, contohnya, itu Kakak bisa merubah nomornya dari WhatsApp kita, Kak, yaitu WhatsApp-nya di WhatsApp Pandawa 08 11 8 165 165. Oke, baik, saya sematkan aja ya Kakak di atas. Sebentar teman-teman, biar kita sematkan ya latar belakang. Saya cari dulu teman-teman. Wait teman-teman, sebentar ya. Kita cari dulu nih. Oh ya udahlah nanti aja dulu ya. Kayaknya nggak ada ini nih. Nggak ketemu. Nanti dulu deh. Kita jawabin aja pertanyaan teman-temannya dulu. Oke, bisa ya kalau misalnya perubahan Vaskes atau dari apapun yang ingin mengakses aplikasi mobil JKN namun nomor HP-nya sudah berubah atau sudah terblokir teman-teman, itu bisa chat aja di WhatsApp Pandawa kita. Nomornya di 08 11 8 165 165 teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua ya di infoin ya nomornya di 08 11 8 165 165. Nanti di save aja. Kalau sudah di save nanti teman-teman tinggal chat. Halo, assalamualaikum atau P ya. Kayak ngechat mantan ya. Nge-P gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah di chat, terus nanti muncul tuh pilihan ada namanya daftar registrasi ya. Nah, nanti di situ tinggal ubah aja datanya. Nanti kalau misalnya sudah terubah, teman-teman langsung aja beralih ke aplikasi mobil JKN, masukkan password dan kode barunya gitu ya. Nah, teman-teman yang mau download aplikasi mobil JKN tapi nomornya tidak bisa digunakan atau sudah terblokir gitu ya. Akses aja dari WhatsApp Pandawa. Oke Kak, aku mau pindah Vaskes, daftar lewat HP nggak bisa Kak. Kak, dipastikan nick-nya sudah benar dan nomor HP-nya sudah benar ya Kakak.
Jika nomor HP tidak benar, maka WhatsApp dulu ke WhatsApp Pandawa, yaitu nomornya di 0811 8165 165. Oke, next. Kakak, mana lagi ya? Kita pertanyaannya dari atas ya. Dari Kakak Zubaidah Basyar. Assalamualaikum, maaf mau tanya, kalau sudah ke poli mata aku mau online lagi ke poli syaraf kok nggak bisa ya? Kakak, kalau misalnya di hari yang sama itu tidak bisa. Namun, jika kakak di hari yang berbeda, maka bisa kak. Kalau di hari yang sama itu emang antriannya itu hanya bisa 1 kali dalam sehari gitu ya. Oke, next pertanyaannya. Aku sudah download, Kak. Ya, makasih kakak. Selanjutnya kakak Putra Bungsu. Kak, katanya BPJS bisa dicairkan. Kakak, yang dicairkan itu mungkin di BPJS Tenaga Kerjaan ya. Kita BPJS Kesehatan kakak Putra Bungsu. Yang dicairkan, yang ada bahasa dicairkan atau ada pencairan gitu di BPJS Tenaga Kerjaan ya. Kita beda segmen, beda perusahaan ya. Gitu teman-teman. Lanjut di pertanyaan Kakak Rika Beauty Salon Batu Raja. Kamu tanya jika ada tunggakan bisa nggak kita keluar? Teman-teman, tunggakan itu tetap jadi kewajiban peserta gitu ya. Dan untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan itu tidak bisa teman-teman. Jadi selama hidup kita ini nggak tahu ya kapan kita sakit dan kapan kita sehat gitu ya. Jadi usahakan kalau misalnya punya tunggakan dilunasi tunggakannya. Dan jika teman-teman tidak mampu nih melunasi sekaligus ya iurannya itu sekarang ada namanya program rehab teman-teman, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Jadi untuk teman-teman yang belum mampu membayarkan iuran sekaligus, itu bisa dicicil teman-teman, setengah dari bulan tunggakan gitu. Misalnya tunggakan teman-teman itu di 10 bulan, maka teman-teman bisa mencicil hingga 5 bulan gitu ya. Oke, next pertanyaannya dari Kakak Mulemi, kartu KIS sama BPJS itu apa bedanya Kak? Sama aja teman-teman, dulu namanya KIS. Nah, dulu namanya programnya KIS, sekarang beralih ke program JKN. Dulu yang pegang Askes, sekarang beralih menjadi BPJS Kesehatan. Gitu aja ya teman-teman. Kalau pesertaannya sama teman-teman. KIS dan BPJS itu sama. KIS dan JKN itu sama. Oke. Oke, next pertanyaannya. Kakak Rika Beauty Salon Batu Raja. Kak mau tanya jika tunggakan bisa. Oh, udah aku jawab ya. Oke, Kakak Princess Baby Aulia. Kak, ajarin daftar BPJS-nya kakak mau sebelumnya kalau jika mau mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan kakak pilih dulu nih kakak mau mendaftar sebagai peserta apa. Jika kakak ingin terdaftar sebagai peserta mandiri kakak pilih dulu tuh kepesertaannya mau di kelas berapa, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Jika kakak ingin di kelas 1 iurannya 150.000 per bulan, di kelas 2 itu 100.000 per bulan dan kelas 3 itu 35.000 per bulan. Gitu ya. Jika sudah kakak tentukan nanti kita ajarkan lagi kak. Oke, next pertanyaannya sudah nggak ke atas lagi nih teman-teman. Coba aku naik lagi ya. Oke. Tunggu aku baca dari atas ya teman-teman biar yang di atas langsung kebaca ya. Sorry ya jika yang nggak ada kebaca terlewat karena kelompat nih teman-teman. Lanjut dari kakak Syahneza Sinaga. Kak mau tambahin anak di BPJS Kesehatan caranya gimana? Gampang banget teman-teman. Kalau teman-teman ingin menambah kepesertaan anggota keluarga teman-teman cukup akses aja dari WhatsApp Pandawa kita yaitu nomornya di 0811 8165 165 gitu ya. Nanti WhatsApp aja di WhatsApp Pandawa, nanti ikutin aja alurnya teman-teman. Ada di situ penambahan peserta gitu ya. Nanti klik aja jika sudah selesai gitu teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada penambahan anggota keluarga, bayi baru lahir gitu ya, cukup laporkan aja dari WhatsApp Pandawa kita di 0811 8165 165. Lanjut dari pertanyaan Kakak Joni Katai, Kak, saya nggak punya kartu fisik, kartu BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan. Oh, Kak, Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu berbeda ya, Kak. Namun jika Kakak ingin mengakses kartu dari BPJS Kesehatan, Kakak cukup download aja aplikasi Mobil JKN, Kakak. Nanti di situ sudah ada kartu berbentuk digital di aplikasi Mobil JKN. Karena di BPJS Kesehatan memang sekarang tidak cetak lagi kartu dalam bentuk fisik, gitu ya, teman-teman. Oke, next pertanyaan dari Kakak Siti Fatimah. Kak, gimana caranya mau ganti BPJS dari yang bayar ke gratis, teman-teman? Kalau misalnya seperti itu tergantung dari regulasi setiap pemerintah, teman-teman. Karena setiap kebijakan dari setiap daerah itu berbeda, teman-teman, gitu ya.
yang pastinya tuh teman-teman harus tidak ada tunggakan terlebih dahulu ya. Tunggakan harus lunas. Maaf ya teman. Tunggakan harus lunas dan tidak ada penunggakan lah intinya. Aduh, maaf. Oke, next pertanyaannya dari Kakak Yanti. Kak pingin dari Mandiri ke PBI, tapi aku punya tunggakan. Nah, itu tadi yang seperti saya jelaskan, harus tidak ada tunggakan dulu teman-teman. Dan jika ingin beralih sebagai peserta PBI yang atau gratis pemerintah itu tergantung dari regulasi setiap pemerintah gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin mendaftar sebagai PBI JK yaitu PBI yang ditanggung oleh pusat, nah itu biasanya berurusannya ke dinas sosial gitu ya. Jadi kapan sewaktu-waktu kakak aktif itu kita tidak tahu kak, karena datanya yang berikan itu dari pihak dinas sosial gitu. Namun jika kakak ingin terdaftar sebagai PBI yang didaftarkan dari pemerintah daerah itu tergantung dari regulasi setiap daerah lagi teman-teman. Jadi baiknya gini, kalau misalnya mau daftar sebagai peserta PBI yang didaftarkan di daerah setempat gitu ya, itu teman-teman baiknya datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dahulu, lalu nanti tanyakan bagaimana regulasinya gitu ya, karena setiap daerah berbeda-beda teman-teman. Jadi saya juga belum bisa bantu jawab gitu ya, ada yang bisa ada yang enggak gitu ya. Oke, next pertanyaannya dari Kakak Shena Sinaga. Kak, kalau mau nambah anak di BPJS Kesehatan caranya gimana? Itu tadi ya Kak, kalau misalnya mau mendaftarkan anak atau ada anggota keluarga yang sudah meninggal, itu Kakak cukup laporkan aja, yaitu Kakak bisa akses di WhatsApp Pandawa kita di 0811 8165 165. Gitu. Next, pertanyaan dari Kakak Diva Collection. Kak Sai punya KIS apa sapa bantuan? Apa itu? Kak, enggak kurang jelas ya Kak. Pertanyaan dari Kakak Zubaida Bashar, kalau daftar online dipakainya cuma sekalian doang ya untuk online lagi walaupun sudah seminggu nggak bisa online. Maksudnya Kak, kalau misalnya dalam seminggu itu Kakak bisa mengakses sampai berapa kali, asal berbeda hari Kak. Misalnya Kakak ambil antrian online hari ini gitu ya. Nanti kalau misalnya hari ini sudah datang ke vaskesnya gitu, sudah selesai, nanti di esok harinya Kakak bisa ambil antrian lagi gitu ya. Tidak dibatasi Kak gitu. Kecuali di poli yang sama ya. Oke, next pertanyaannya dari Kakak Kakak Karsimun, saya telat 1 bulan sudah dibayar tapi masih merah. Kenapa? Kakak, itu Kakak di dalam masa denda layanan namanya. Nah, jadi teman-teman jangan sampai menunggak, karena jika sudah menunggak, teman-teman itu ada namanya masa denda layanan, yaitu masa denda layanan itu ada di 45 hari. Jadi Kakak jika sudah terkena tuh penunggakan gitu, bukan terkena ya, tapi Kakak menunggak, terus Kakak lunasi nih ya, itu ada masa denda layanan yaitu masa 45 hari. Nah, apa itu denda layanan, teman-teman? Denda layanan ini khusus jika teman-teman rawat inap gitu. Jika teman-teman rawat inap, nanti akan terkena denda. Tapi jika teman-teman tidak rawat inap, tidak ada namanya denda ya, teman-teman. Denda ini hanya berlaku untuk teman-teman yang sedang dirawat inap gitu. Nanti dendanya siapa yang tagihkan? Nah, kalau denda itu yang tagihkan itu adalah pihak rumah sakit. Nah, kalkulasinya gimana tuh? Nah, kalkulasinya itu 5% dari diagnosa penyakit dikalikan jumlah tunggakan gitu ya. Oke, next pertanyaannya dari Kakak Aquarius. Kalau udah nikah, biar bayarnya gabung di tempat kerja suami, gimana Kak? Laporkan di tempat kerja suaminya. Biasanya kalau misalnya Kakak sudah nikah gitu ya, nanti suaminya kan ditanggung oleh perusahaan. Jadi tugas suaminya untuk melaporkan ke HRD atau bagian umum di perusahaan tempat suami Kakak bekerja gitu ya. Laporkan ke HRD-nya ya. Oke, next pertanyaannya, Kak kalau mau nambahin anak di BPJS gimana caranya? Udah tadi ya. Oke, next Kakak Karsimun, udah. Next. Bulan ini belum bayar BPJS, apa bisa dipakai untuk berobat di fase ke-1? Kakak, jika Kakak belum bayar dan sudah ada tunggakan gitu ya, itu tidak bisa dipakai Kakak, karena statusnya itu sudah pasti nonaktif gitu ya. Jadi kalau misalnya Kakak sudah melunasi tunggakan baru bisa Kak. Nanti kalau misalnya sudah status aktif
langsung status aktif, nanti langsung bisa digunakan. Asal jangan menunggak ya. Kalau misalnya nunggak itu udah pasti statusnya itu nonaktif. Gitu. Next pertanyaannya dari Kakak Zaki. Kak, kenapa setelah daftar jadi anggota BPJS setiap hari ada notifikasi undian berhadiah, Kak? Tidak, di kami tidak ada tuh namanya undian berhadiah. Mungkin itu penipuan kakak ya. Di kami tidak ada kakak. Kecuali ada WA dari kita itu jika kakak ada menunggak gitu ya. Jika menunggak belum dibayar-bayar, nah itu berkemungkinan ditagihkan gitu ya di WA ya teman-teman. HS Brand Henry Saputra. Halo Bang Henry. Aquarius, kalau udah nikah biar bayarnya kamu udah ya. Oke, next pertanyaan dari Kakak Wiwi, udah tapi dikasih link mesti masukin no BPJS. Nah, no BPJS-nya nggak ada. Kakak, kalau misalnya kakak no BPJS, nomor HP mungkin. Kalau nomor BPJS itu memang tidak ada, Kak. Kakak sebelumnya sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, Kak? Jika sudah pasti kan ada nomor BPJS Kesehatannya. Cukup masukkan nik aja kakak. Kalau misalnya kakak mau download aplikasi Mobile JKN, kakak mau akses, itu cukup masukkan nik dan nomor HP ya. Tidak perlu nomor BPJS-nya ya. Lanjut, dari Ahmad Soleh, numpang nanya BPJS Mandiri itu dipakai di luar daerah apa enggak? Iya kak. BPJS Mandiri itu bisa dipakai di luar daerah kakak, yang nggak bisa itu ke luar negeri ya. Karena BPJS itu kan adalah jaminan kesehatan nasional, jadi bisa dipakai di seluruh daerah jika terdaftar sebagai peserta mandiri ya. Oke, next pertanyaan dari Kakak Andoko, kalau mau pindah dari perusahaan ke Mandiri kelas 3 gimana Kak? Kalau misalnya kakak mau pindah dari perusahaan, kakak sudah misalnya sudah resign gitu ya, nanti kan dinonaktifkan dari perusahaannya, dari HRD-nya. Jika sudah dinonaktifkan, nanti kakak di bulan selanjutnya kakak bisa mendaftarkan sebagai kelas 3 gitu ya. Langsung datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Atau kakak cukup bisa akses dari aplikasi Mobile JKN kakak. Kakak tinggal mendaftar aja sebagai peserta mandiri, pilih kelas, ikutin tahapnya, lalu kakak sudah terdaftar sebagai peserta mandiri. Dipastikan jangan ada menunggak ya kak. Oke next, lanjut pertanyaan kakak Samara. Kak kalau nunggak sampai 2 juta lebih, iya kakak. Kalau misalnya ada tunggakan, tunggakannya sudah menggunung nih kakak belum sanggup membayarkan iuran sekaligus, kakak cukup ikut aja program rehab yaitu program rencana pembayaran bertahap gitu. Itu bisa dicicil kakak maksudnya. Jadi untuk kakak yang tidak bisa membayarkan iuran sekaligus, sekarang bisa dicicil kak gitu. Bisa dicicil hingga setengah dari bulan tunggakan gitu ya. Minimal tunggakan itu di 4 bulan. Jadi kalau misalnya kakak sudah menunggak lebih dari 4 bulan, kakak ingin mencicil bisa ya. Cukup ikut aja program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Gimana cara daftarnya? Nah, cara daftarnya teman-teman cukup download aja aplikasi Mobile JKN. Di situ ada menu Rehab 2.0, ikutin aja klik, ikutin tahapnya, lalu sudah bisa mendaftar gitu ya. Oke, next pertanyaan dari kakak Lisa Sarah. Lisa San, kak BPJS PBI udah nggak aktif. Sekalian mau pindah paskes harus ke kantor apa lewat online? Iya kakak, kalau sebagai peserta PBI ingin mengaktifkan kembali itu harus datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya. Oke, next pertanyaannya. Kak Aquarius, kalau udah nikah bisa bayar udah ini pertanyaannya berkali-kali aku baca nih ya kak. Nah teman-teman jangan di spam ya, karena nanti pertanyaan ini dibacakannya 2 kali jadinya teman-teman. Lanjut di pertanyaan kakak Suyatmi, kak mau tanya BPJS itu kalau udah habis masa aktif bisa aktifkan lagi. Kakak kalau namanya BPJS Kesehatan itu tidak ada masa aktif ya, kecuali kakak terdaftarnya sebagai peserta PBIJK ya. Itu memang bisa sewaktu-waktu aktif dan bisa sewaktu-waktu non-aktif gitu ya. Kenapa bisa non-aktif tiba-tiba dan bisa aktif tiba-tiba gitu ya? Karena kalau misalnya aktifnya itu kapan itu kan kita tuh kayak mengusulkan gitu ya ke dinas sosial, nanti dinas sosial nih yang verifikasi gitu, nanti datanya itu dikirimkan ke BPJS Kesehatan, jadi tugas kita tinggal mengaktifkan gitu ya. Nah gitu, jadi kalau misalnya teman-teman terdaftar sebagai peserta mandiri,
Ya, kasus satu lagi terdaftar sebagai peserta mandiri itu nonaktifnya ya jika teman-teman ada tunggakan belum membayar gitu ya. Oke, next pertanyaannya dari Kak Eca. Iya, Ulen. Lanjut pertanyaan dari Madiun Jajan. Kak, kenapa lahiran normal tidak bisa pakai BPJS? Itu aturan kapan, Kak? Enggak, Kakak. BPJS Kesehatan tetap menanggung ya, asal sesuai dengan indikasi medis. Tidak ada namanya lahiran normal tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Oke, next pertanyaannya dari Kakak Zubaida Basyar. Itu sudah seminggu nggak bisa daftar online lagi untuk bulan besok lagi, kenapa ya? Kakak dipastikan dokternya ada tidak gitu ya. Kalau misalnya dokternya emang ada di jadwal yang tertentu, Kak tinggal ambil antrian online aja, Kak. Bayar tunggakannya di mana, Kak? Bayar tunggakannya itu bisa dari e-commerce ya, teman-teman. Nggak bisa aku sebutin karena sudah pernah terkena banned ya. Kalau misalnya kita jelasin di e-commerce apa. Nanti Kak boleh gini aja, Kak. Cek aja di ChatGPT juga boleh tuh. Nanti klik aja cara pembayaran BPJS Kesehatan. Sudah insya Allah udah bisa dibantu dari ChatGPT ya. Oke, next pertanyaannya. Bakso Loyang Pasar. Kak, mau tanya BPJS KIS kami sekeluarga udah 2 kali mati kok bisa ya? Kakak terdaftarnya sebagai peserta PBIJK ya. Jika terdaftar sebagai PBIJK emang seperti itu Kakak karena bisa sewaktu-waktu aktif dan bisa sewaktu-waktu nonaktif karena dianggap bergilir Kakak, bergantian ya dengan warga-warga dan masyarakat Indonesia yang lain karena namanya itu diusulkan dari Dinas Sosial gitu ya. Oke teman-teman, oke lanjut dari pertanyaan Kakak Katai. Kak, kalau BPJS Kesehatan bisa nggak dipakai di luar daerah? Kakak, BPJS Kesehatannya dalam status kepesertaan apa? Kalau misalnya statusnya kepesertaan sebagai peserta mandiri itu bisa Kakak di luar daerah. Kakak mau kemanapun bisa tinggal pindah vaskes aja, nanti bisa gitu ya. Kalau teman-teman terdaftarnya sebagai peserta PBI, nah itu tidak bisa teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau berobat jika di luar daerah, nah teman-teman bisa berobat kalau di vaskes tingkat 1 itu bisa dibantu sebanyak 3 kali gitu ya. Nah gitu. Kalau misalnya nih teman-teman terdaftar sebagai PBI, APBD ya atau yang ditanggung oleh pemerintah daerah, itu bisa digunakan di provinsi misalnya contohnya di Aceh nih, misalnya di Aceh itu kan apanya nama programnya itu JKA ya. Jadi JKA itu bisa dipakai di daerah Aceh aja. Jika teman-teman beralih nih ke Sumatera Utara atau ke Medan gitu ya, sedang ada kerjaan, nah mau pindah vaskes itu tidak bisa ya. Khusus bisa pindah vaskes di daerah Aceh aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman terdaftar sebagai peserta mandiri itu baru bisa ya. Kalau sebagai peserta PBI, APBD tidak bisa, namun bisa dibantu sebanyak 3 kali untuk berobat gitu ya. Tapi beda cerita jika teman-teman dalam kondisi kegawat daruratan. Kalau misalnya teman-teman terdaftar sebagai kondisi kegawat daruratan, nah itu bisa dibantu ya. Tidak ada batasan teman-teman. Oke, next pertanyaannya. Dari pertanyaan kakak, ini area BPJS mana? BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan cabang Banda Aceh kakak. Lanjut pertanyaannya, Kak Sri Lestari, tunggakan belum dicicil enggak? Bisa dicicil mungkin ya kak, bisa kakak tunggakan bisa dicicil setengah dari bulan tunggakan. Misalnya kakak tunggakannya itu 12 bulan gitu ya, maka bisa dicicil hingga 6 bulan. Gitu nanti kakak tinggal pilih aja kak mau dicicil berapa bulannya dan maksimal tunggakan itu harus 4 bulan ya kak ya. Gitu ya. Nanti yang terhitung di BPJS Kesehatan itu hanya 24 bulan ya. Jadi kalau misalnya kakak tunggakannya sudah melambung nih, sudah lebih dari 24 bulan, udah misalnya 36 bulan ya, 42 bulan gitu ya. Sudah bertahun-tahun ya, sudah 6, 7, 8 tahun bahkan ya. Itu yang terhitung di BPJS Kesehatan hanya 2 tahunnya aja ya. Hanya 24 bulannya aja teman-teman. Oke, next pertanyaannya. Sorry ya teman-teman yang pertanyaan yang nggak kebaca ya. Aku bacainnya secara random aja ya. Oke, pertanyaan dari Mbak Rai. Kak, katanya mau ada pemecahan BPJS, bener nggak? Nah, ini pertanyaan bestseller nih, setiap minggunya selalu ada ditanyakan ya. Jadi teman-teman, hingga saat ini, detik ini, hari ini, regulasi dan kebijakan dari BPJS Kesehatan masih regulasi yang lama. Belum ada hal-hal tentang pemutihan atau
pembersihan iuran tunggakan gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya berdoa aja, kita tunggu aja kebijakan dan regulasinya semoga memang dicanangkan dan direalisasikan ya. Jika memang ada, nanti sudah pasti terinfokan kemana-mana ya teman-teman. Gini teman-teman, baiknya follow aja akun @JKN_Banda Aceh. Sudah pasti nanti jika memang sudah ada pemutihan tunggakan itu pasti diinfokan di situ ya, karena kita ada juga update konten-konten tentang edukasi mobile JKN atau konten-konten lainnya ya tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi mobile JKN atau di JKN seluruhnya teman-teman ya. Download aja, follow aja JKN untuk teman-teman semuanya. Nanti pasti diinfokan ya. Oke, next pertanyaannya dari kakak BINTW. Maaf kak, nggak sanggup bayar lagi, bisakah dihapus BPJS-nya dan bisakah dibuat kembali teman-teman? Nggak. BPJS Kesehatan ini kan fungsinya itu sangat baik ya teman-teman, yaitu melindungi kita dari namanya sakit ya, amit-amit kita nggak tahu kapan kita sakit dan nggak tahu kapan kita sehat teman-teman. Jadi baiknya teman-teman selalu mengaktifkan gitu. Jika teman-teman terdaftarnya sebagai peserta mandiri tapi teman-teman tidak rajin membayarkan gitu ya, itu nanti yang rugi teman-temannya gitu, karena tunggakan terus berjalan dan teman-teman tidak membayarkan. Nanti suatu saat teman-teman perlu nih ya sakit dan teman-teman dibutuhkan rawat inap gitu ya. Sayang teman-teman, karena jika teman-teman baru mengaktifkan BPJS kesehatannya di hari teman-teman dibutuhkan rawat inap, itu nanti terkena denda layanan teman-teman. Nah, apa itu denda layanan? Denda layanan itu adalah denda rawat inap. Kalau misalnya teman-teman sedang rawat inap gitu ya, itu nanti terkena denda layanan jika tunggakan teman-teman baru dilunasi. Nah, masa denda layanan itu di 45 hari. Jika di masa sehabis teman-teman membayarkan iuran tunggakan itu, teman-teman dirawat inap, itu nanti terkena denda layanan lagi. Jadi nanti double teman-teman. Teman-teman udah membayarkan tunggakan sekaligus, terus teman-teman kena denda layanan lagi. Lumayan loh teman-teman, 5% dari diagnosa penyakit dikalikan jumlah tunggakan. Itu lumayan loh teman-teman. Nah, itu nanti yang tagihkan dari pihak rumah sakitnya lagi, bukan dari pihak BPJS ya teman-teman. Oke, jadi dipastikan teman-teman untuk aktif selalu dan jangan pernah menunggak ya. Oke, next pertanyaannya. Dari kakak Arhin. Sorry ya. Kak, banyak pertanyaan tentang Kak, banyak pertanyaan tentang PBI yang nggak aktif, tolong dijawab. Iya teman-teman, gini, PBI itu kan ada dua ya teman-teman, ada PBI JK dan PBI APBD ya. Nah, sebagai peserta PBI APBD dahulu ya, PBI APBD itu apa? Nah, PBI APBD itu adalah PBI yang ditanggung oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat gitu. Contoh nih, saya kan di Aceh nih ya, berarti nama programnya kan JKA. Nah, berarti warga Aceh itu kan terlindungi oleh BPJS kesehatannya sebanyak 98% ya. Itu terdaftar sebagai peserta JKA gitu. Nah, kalau misalnya terdaftar sebagai PBI APBD, itu gimana cara aktifinnya? Nah, itu tergantung dari regulasi di setiap daerah gitu ya. Bisa nggak masukkan ke dalam PBI APBD gitu, regulasinya gimana? Itu setiap daerah berbeda-beda. Baiknya datang aja dulu ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk teman-teman tanyakan regulasi di daerah kalian tinggal gitu. Nah, jika teman-teman ingin mendaftarkan sebagai peserta PBI JK yang kedua tadi, itu kebijakannya adalah teman-teman harus melapor ke dinas sosial. Dan nah, itu yang kasus yang paling sering teman-teman. Kenapa PBI-nya nggak aktif? Karena di dinas sosial itu datanya dikirimkan secara bergilir dan itu nanti di rolling terus teman-teman gitu. Bisa sewaktu-waktu kita aktif, bisa sewaktu-waktu kita nonaktif gitu, karena dianggap itu sama dinas sosial itu kita secara bergantian gitu ya teman-teman dengan peserta-peserta yang lain gitu ya. Makanya PBI-nya sering nggak aktif. Kalau misalnya sebagai peserta PBI
APBD atau yang ditanggung oleh pemerintah daerah itu teman-teman kalau misalnya nonaktif tiba-tiba itu bisa datang aja ke daerah ke BPJS Kesehatan terdekat di daerahnya masing-masing. Tanyakan bagaimana kebijakannya, bagaimana regulasinya gitu ya. Ingat ya teman, ada 2 ya, BPJS, PBI, APBD dan PBIJK ya. Yang JK itu yang dari pemerintah pusat atau dari dinas sosial. Oke? Oke, next pertanyaannya. Kak, BPJS saya sudah 5 tahun nggak bayar, harus bayar kemana? Nah, kakak, di BPJS Kesehatan itu ada namanya diskon ya. Diskon apa? Nah, di BPJS Kesehatan itu yang terhitung hanya 2 tahun aja atau 24 bulan. Jadi, untuk kakak-kakak jangan takut kalau misalnya tunggakannya sudah melambung sehingga kayak kakak ini ya 5, 6, 7, 8 tahun gitu bahkan ya. Itu yang terhitung di BPJS Kesehatan hanya 24 bulan aja. Nah, kemudian ada keringanan lagi nih untuk kakak. Apa keringanannya? Nah, keringanannya itu yaitu teman-teman atau kakak semuanya bisa mencicil dengan adanya namanya program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap ya. Nanti teman-teman jika tunggakannya sudah melambung dan belum sanggup untuk membayarkan iuran sekaligus, teman-teman cukup membayarkan cukup ikut program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap gitu ya. Oke. Oh iya sekalian, gimana cara mendaftarnya? Teman-teman cukup download aja aplikasi Mobil JKN, nanti klik aja di situ ada tulisan Rehab 2.0, teman-teman cukup ikutin aja alurnya nanti sudah bisa terdaftar ya gitu. Atau datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat yang paling gampang. Ya teman-teman, infoin juga nih kalau misalnya teman-teman ada mau pelayanan publik itu bisa datang aja ke sana teman-teman karena di sana juga ada petugas dari BPJS Kesehatan kita ya. Oke, next. Pertanyaan dari Kakak Zahra Salsabila. Kak, aku mau tanya kalau tunggakan bisakah saya bayar 1 orang dulu soalnya ada kendala di ekonomi. Iya, Kakak, kalau misalnya di BPJS Kesehatan itu nggak bisa dibayarkan 1 orang aja Kak, karena dia iurannya sudah terintegrasi di 1 kakak ya. Jadi kalau misalnya mau membayar dipastikan harus di dalam 1 kakak gitu. Kakak kalau misalnya tunggakannya sudah lebih dari 4 bulan itu kakak bisa dicicil ya, ikut aja program rehab yaitu program rencana pembayaran bertahap. Namun jika tunggakan kakak masih 1 bulan ya diusahakan Kak ya untuk membayar gitu ya. Oke, next. Pertanyaan dari Kakak Pordin. 3982 ya, Bu. Untuk 1 kakak sudah meninggal semua. Wah, apakah harus dilaporkan BPJS atau dibiarkan nggak dibayarkan? Teman-teman, lebih baik bukan lebih baik nih ya, emang harus dilaporkannya apalagi di dalam 1 kakak itu iya, teman-teman, baiknya dilaporkan aja. Gimana cara laporkannya? Cukup ini aja Kak, WhatsApp aja ke Pandawa kita di 08 11 8165 165. Namun kalau misalnya ada anggota keluarga yang masih hidup, jika masih ada tuh misalnya 1 orang yang masih hidup gitu ya, sayang nanti harus membayarkan iuran tunggakan anggota keluarga yang sudah meninggal gitu ya, lebih baik teman-teman melaporkan ya. Karena jika tidak dilaporkan teman-teman, itu nanti teman-teman terkena terima kasih Pak Mariadi. Nanti kalau jika tidak dibayarkan, teman-teman terkena denda layanan gitu ya. Apa itu denda layanan? Nah, denda layanan itu adalah masa menunggak, masa 45 hari setelah teman-teman melunasi tunggakan. Gitu. Next pertanyaan dari Mbak Ray. Kak, katanya ada mau pensiun BPJS, benar nggak? Teman-teman, ini pertanyaan kembali lagi pertanyaan bestseller ya. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Nah, teman-teman, hingga sekarang detik ini hari ini tentang regulasi pemutihan itu belum ada di BPJS Kesehatan teman-teman. Kita masih menggunakan regulasi yang lama ya. Kita tunggu aja keputusan resminya atau regulasi resminya dari BPJS dari pemerintah pusat kita dan dari BPJS Kesehatan untuk adanya pemutihan ya. Semoga memang terregulasi. Nanti jika memang ada regulasi tersebut akan diinfokan ya. Teman-teman, next pertanyaannya.
BPJS ke TK beda ya Kakak Daeng Icang. Kita BPJS kesehatan ya Kak. Next pertanyaan BN10W. Maaf Kak, saya nggak sanggup bayar lagi. Bisakah dihapus BPJS-nya dan bisakah dibuat kembali? Teman-teman nggak bisa ya. Tunggakan itu masih jadi kebijakan dari peserta itu sendiri teman-teman. Ya. Tunggakan itu harus dibayarkan Kak. Jika misalnya tunggakannya lebih dari 24 bulan, nanti yang dihitung hanya 24 bulan aja. Namun jika teman-teman nggak sanggup membayarkan tunggakan dari 24 bulan itu sekaligus, teman-teman bisa cicil ya, bisa mencicil. Berarti setengah dari bulan tunggakan yaitu 12 bulan. Ya, ikutin aja tahapnya teman-teman. Oke, next pertanyaannya. Kak mau tanya pemutihan baru aku jawab ya, teman-teman. Next pertanyaannya. Aku bacanya random ya. Baca random teman-teman ya. Karena udah nggak kebaca nih. Oke, next pertanyaannya. Oke. Dari kakak Bunda Rizky ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sosmed katanya ada pemilihan kak. Iya. Pertanyaan lagi ya, kembali saya jelaskan ya teman-teman. Untuk regulasi pemutihan, ya teman-teman ya, kembali lagi saya tegaskan untuk regulasi pemutihan. Untuk sekarang di detik ini hari ini, belum ada namanya pelunasan atau pemutihan tunggakan ya. Nah, memang ada dicanangkan oleh dari Pak Purbaya kita ya teman-teman. Kita doakan aja semoga regulasi tersebut segera tercanangkan atau segera direalisasikan. Jadi untuk teman-teman semuanya kita tunggu aja kebijakan tersebut. Jika memang sudah ada nanti pasti diinfokan. Jadi teman-teman lebih baik klik aja tombol follow di atas jika memang sudah ada regulasi tersebut sudah pasti kita infokan ya teman-teman. Kita berdoa aja semoga regulasi tersebut segera dicanangkan ya. Oke, next pertanyaannya. Pertanyaan dari kakak, hey dapur kekinian. Kak, BPJS kalau sudah mandiri boleh nggak ganti ke gratis? Nah, kalau misalnya kasus yang seperti itu dipastikan tunggakan iurannya tidak ada yang menunggak ya. Dan untuk peralihannya itu kalau misalnya mau beralih sebagai peserta PBI BPD itu tergantung dengan regulasi setiap daerah. Kalau misalnya sebagai peserta PBI JK atau PBI yang dari pusat itu teman-teman harus datang ke dinas sosial ya, ajukan ke dinas sosial. Nanti yang menganggap teman-teman layak atau tidaknya itu dari dinas sosialnya ya. Oke, next pertanyaannya. Pertanyaan dari kakak Saslini Huta Barat. Kak, gimana cara tunggakanku? Sudah 10 tahun belum bisa aku bayarkan. Nah, ini kakak tunggakannya sudah melambung tinggi nih ya kak. Sudah melewati menara Eiffel nih. Iya, kalau misalnya kakak ada tunggakan sudah 10 tahun di BPJS Kesehatan itu yang terhitung hanya 24 bulan aja kak. Ada diskon di kita nih kak ya. Bahkan tunggakan 10 tahun yang dihitung hanya 24 bulan atau 2 tahun aja gitu Kak. Nah, jika teman-teman juga di 24 bulan nih masih belum mampu membayarkan tunggakannya, teman-teman bisa lagi ikut program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Jadi bisa dicicil ya. Nanti dicicilnya mengikuti bulan berjalan juga gitu ya. Dan statusnya masih nonaktif teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ikut program rehab, nanti aktifnya kapan? Setelah teman-teman melunasi semua tunggakannya gitu. Oke, next pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya yang sama aku skip ya. Masih sama. Sebentar ya teman-teman, aku cek yang berbeda ya. Kakak Denis Albetawi. Kak, kalau akun dihack, terus kakak bisa masukkan, oh itu BPJS Ketenagakerjaan ya kak ya. Kalau misalnya BPJS Kesehatan, akun apa kak? Kalau misalnya BPJS Kesehatan, kakak cukup akses dari NIK dan nomor HP aja kak. Tidak ada dihack ya kak ya. Tidak ada berpengaruh kak. Makasih kakak Papa Muda ya. Next pertanyaan dari kak. Kakak tanda tanya, kak akunku punya BPJS sudah nggak aktif dari PT. Nah aku mau masukin nama aku ke suami tapi nama aku diubah kak. Kenapa diubah ya?
dia biasanya kalau misalnya di input di aplikasi di program JKN itu sesuai dengan nik kakak ya. Kalau misalnya kakak mau didaftarkan dari perusahaan suami itu nanti kakak kan didaftarkannya dari HRD ya. Nanti suaminya yang melaporkan ke HRD-nya gitu. Nanti namanya disesuaikan dari kakak-kakak gitu. Namanya tidak diubah ya kak ya. Kalau misalnya kakak nggak aktifnya kenapa dulu kak? Kalau misalnya aktifnya karena ada tunggakan, tunggakan itu masih jadi kebijakan dari peserta itu sendiri atau masih jadi kebijakan, masih jadi tanggungan dari kakak sendiri gitu. Jadi tunggakan itu harus dibayarkan. Namun kakak statusnya aktif karena sudah ikut BPJS dari perusahaan suami gitu ya. Oke, next pertanyaannya. Oke, makasih infonya ya sama-sama. 5 bulan bisa rehab tidak bisa kakak. Jadi minimal tunggakan itu adalah di 4 bulan. Jadi jika teman-teman sudah lebih dari 4 bulan, yaitu 5 bulan gitu ya, itu kakak bisa ikut program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Mendaftarnya cukup dari aplikasi Mobile JKN aja. Oke, next pertanyaan dari kakak. Sebentar, kakak Denis Altebawi udah ya tadi ya. Oke, ke bawah lagi. Kita lihat teman-teman, kita baca pertanyaan yang berbeda ya. Oke. Assalamualaikum Kak, kalau proses di kantor cabang cairnya berapa lama? Kakak, kalau misalnya ada pencairan, JMO, JHT, dan lain-lain, itu di BPJS Ketenagakerjaan ya Kak ya. Kita BPJS Kesehatan, beda segmen, beda perusahaan, beda apa lagi ya? Pokoknya beda Kak ya, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Walaupun namanya sama-sama BPJS nih, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu adalah perusahaan yang sangat berbeda ya. Oke, next pertanyaannya. Bentar ya. Oke, kita lihat dulu. Pertanyaannya masih sama ya. Pertanyaan dari kakak Dapur Umi. Kak, BPJS ku telat 1 tahun. Di aku 3 kepala. Kalau dilunasin ganti kakak baru 2 kepala bisa. Kakak gini. Kalau kakak kan dari BPJS Kesehatan itu mengikuti dari kakak ya. Jadi kalau misalnya kakak dalam satu kakak ya 3 orang, itu berarti kalau misalnya mengikuti peserta mandiri itu ya didaftarkannya dan dibayarkannya itu berdasarkan dari 3 kepala gitu. Kalau misalnya kakaknya sudah beralih, sudah berganti kakak, ya berarti didaftarkan dan dibayarkan itu diinput dalam 2 kepala gitu ya, disesuaikan dari kakaknya gitu. Gini, misalnya kakak nih sebelumnya masih gadis gitu, ikut dari orang tua gitu. Misalnya 5 bersaudara, terus ya dibayarkan 5 bersaudara, 5 kepala gitu ya. Nah, terus kakak sudah menikah nih tiba-tiba gitu. Jadi beralih kan sama suami gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah bersuami, kakak harus laporkan dulu. Nanti kakaknya sudah beralih gitu, ya. Nanti, jadi kan misalnya kakaknya masih baru nikah nih, masih tinggal baru 2 orang gitu ya, bersama suaminya. Jadi, yang dibayarkan ya jadi 2 kepala gitu, ya. Harus berpindah kakak gitu, ya. Oke, next pertanyaan dari kakak Mas Noval Fatih. Kalau BPJS-nya di udah bisa dibaca gimana, Mbak? Udah bisa dibaca gimana, Mbak? Dibaca gimana tuh, Mas? Oke, next pertanyaan dari kakak Ida Parida. Giliran sekarang malah bengkak selama 3 tahun jadi hampir 1 juta. Kak, pertanyaannya boleh diterusin, Kak, karena nggak kebaca, Kak, yang sebelumnya gimana, Kak, ya? Oke.
Pertanyaan dari Kakak Maul BKS, mau tanya BPJS, apakah ada kelas VIP untuk satu kamar satu orang saja mau bikin? Kakak di BPJS Kesehatan itu kamar VIP itu tidak ada, tapi di kelas 1 ada Kak untuk satu orang satu kamar ya. Tapi em, kita cek dulu nih di vaskes vaskes tingkat lanjut ya, atau kalau misalnya rawat inap kan di vaskes tingkat lanjut ya yang untuk rawat inap gitu. Tapi diusahakan dari kebijakan dari BPJS Kesehatan itu memang di kelas 1 itu satu orang satu bed gitu ya. Jadi satu kamar satu orang. Jadi Kakak kalau misalnya mau ingin kalau misalnya rawat inap di satu kamar satu bed itu Kakak bisa mendaftar sebagai peserta mandiri di kelas 1. Iurannya itu 150.000 per bulan gitu ya. Jadi cukup ikut aja mendaftar aja sebagai peserta BPJS Kesehatan di kelas 1 ya. Oke, next pertanyaannya Kakak Neng Ume. Anakku belum pernah bikin BPJS, terus sekarang mau bikin, tapi jadi ada tagihan dihitung dari bulan akhir. Iya Kak, karena kalau misalnya BPJS Kesehatan itu terhitung dari bulan akhirnya gitu ya. Oke, next pertanyaannya. Kak, untuk pemutihan gimana sudah terrealisasi kah? Belum ada ya regulasinya hingga sekarang. Kita tunggu aja ya teman-teman. Oke, next pertanyaannya. Tergoyang-goyang ya. Maaf ya teman-teman. Oke. Next pertanyaannya. Ya teman-teman boleh di-share, di posting ulang ya teman-teman. Dan jangan lupa tangannya di tap-tap layar biar semakin banyak yang teredukasi program JKN, semakin banyak yang terinfo tentang program JKN gitu ya. Next pertanyaan nih dari Kakak Yasin Tata. Mbak BPJS saya mati karena sudah keluar dari kerjaan sebelumnya. Kalau mau ngurus lagi kena denda nggak? Enggak Kakak. Jadi kalau misalnya sudah nonaktif dari perusahaan sebelumnya, Kakak mau aktifkan kembali, Kakak bisa mendaftar sebagai peserta mandiri ya di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Di kelas 1 itu 150.000 per bulan, kelas 2 itu 100.000 per bulan, dan kelas 3 itu 35.000 per bulan ya. Kakak pilihkan dulu. Nanti kalau misalnya mau mendaftarkan itu langsung terintegrasi di dalam satu kakak. Misalnya di dalam satu kakak 3 orang ya, berarti misalnya kakak ambil di kelas 2 nih ya, berarti 100.000 dikalikan 3 orang yaitu 300.000 gitu ya. Dibayarkan setiap bulannya ya, dipastikan untuk jangan pernah menunggak gitu ya. Oke, next pertanyaannya. Syarat pengurusan apa aja Kak? Syarat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS itu tadi seperti yang saya bilang kan ya. Yang saya bilang yaitu Kakak pilih dulu di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Jika Kakak sudah tahu iurannya, sudah pasti ingin ikut dalam peserta program JKN, lalu Kakak cukup datang ke kantor BPJS Kesehatan aja, mendaftar sebagai peserta memang dari awal belum pernah terdaftar ya. Nanti Kakak cukup fotokopi tampilan buku rekening depan, bawa materai 10.000, terus Kakak bawa KTP dan KK gitu aja ya syaratnya. Oke, next. Pertanyaannya, kalau misalnya Kakak sudah terdaftar sebagai peserta JKN ya, sebelumnya sudah ada tuh namanya aplikasi mobil JKN ya. Kalau Kak misalnya dulunya terdaftar sebagai peserta PBI, terus Kakak ingin mendaftar sebagai peserta mandiri, Kakak cukup download aja aplikasi mobil JKN, nanti bisa beralih segmen menjadi peserta mandiri dari aplikasi mobil JKN aja gitu. Next, pertanyaannya. Aduh, udah lompat ya tadi ada yang sempat saya baca, yaitu tadi kalau misalnya BPJS-nya PBI bisa nggak dipakai di luar daerah gitu ya. Nah, kalau misalnya sebagai peserta PBI, Kakak dipastikan dulu status PBI-nya PBI JK, PBI ya PBD ya. Kalau misalnya Kakak terdaftarnya sebagai PBI JK ya atau PBI yang ditanggung oleh pemerintah pusat, copot. Pemerintah pusat itu kakak cukup sorry ya, ini otaknya ngeblank.
Nah, kalau misalnya teman-teman terdaftar sebagai PBIJK atau PBI yang ditanggung oleh pemerintah, itu kakak bisa pindah di seluruh wilayah Indonesia ya. Tapi dia minusnya apa? Minusnya itu teman-teman bisa sewaktu-waktu aktif dan bisa sewaktu-waktu nonaktif karena datanya dikirimkan dan dianggap secara bergilir gitu ya, bergantian dari dinas sosial. Nah, kalau misalnya teman-teman terdaftar sebagai peserta APBD ya, ini yang kedua ya, dua tipe, yaitu yang ditanggung oleh pemerintah daerah itu memang dia jarang nonaktifnya teman-teman gitu. Tapi minusnya apa? Teman-teman bisa pindah vaskesnya hanya di satu daerah aja gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya contoh nih di wilayah Aceh ya namanya ada program JKA. Nah, teman-teman kalau misalnya mau pindah vaskes bisa banget. Tapi teman-teman bisa daftarnya atau bisa pindah vaskesnya hanya di wilayah Aceh aja. Kalau misalnya teman-teman pindah misalnya ke Sumut nih ya, ke kota seberang ya, yaitu di Sumatera Utara. Nah, itu udah nggak bisa lagi teman-teman untuk berpindah vaskes. Jadi pindah vaskesnya hanya di wilayah Aceh aja. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya sedang liburan lah ya ke wilayah sebelah misalnya warga Aceh nih liburan ke Medan gitu. Terus tiba-tiba demam gitu, perlu berobat. Nah, bisa datang aja ke vaskes terdekat. Terus teman-teman bisa dibantu sebanyak 3 kali ya. Tapi kalau misalnya teman-teman terdaftarnya sebagai peserta apa nih otaknya ngeblank kalau misalnya teman-teman uh, dalam kondisi kegawat daruratan, nah itu tidak ada batasan gitu ya. Oke. Kayaknya asingnya dingin banget deh. Oke, next pertanyaannya dari kakak Nelquin. Kenapa yang tadinya gratis otomatis nonaktif pas mau diurus malah disuruh bayar sama BPJS-nya? Kenapa tadi gratis otomatis nonaktif pas mau diurus malah disuruh bayar BPJS-nya? Enggak kakak, gini. Kakak sebelumnya PBI mungkin ya. Mungkin diarahkan kakak ingin kalau misalnya PBI kakak nih misalnya dulunya sebagai PBI PBD gitu ya, tergantung dari regulasi pemerintah. Ternyata pemerintahnya sekarang nih sudah nggak bisa buka lagi nih untuk PBI PBD misalnya ya di daerah tersebut. Jadi kakak diusulkan untuk mengikuti sebagai peserta PBI Mandiri atau sebagai peserta BPJS Mandiri. Nah, otomatis kalau misalnya sebagai peserta PBI peserta Mandiri itu kakak diwajibkan untuk membayar gitu ya. Bukan kakak disuruh membayar, tapi kalau misalnya diusulkan untuk sebagai peserta mandiri, nah itu memang dia sebagai BPJS-nya berbayar gitu ya. Dimungkinkan karena untuk mengaktifkannya kakak di regulasi daerah tersebut itu sedang tidak bisa gitu ya. Tidak bisa ada penambahan gitu. Mungkin ya. Oke, next pertanyaannya dari Kak Uti. Utinya Rafa ya. Kak, kalau mau berubah BPJS anak yang awalnya ikut bapak diubah menjadi ikut ibu apakah bisa? Alurnya gimana? Nah, kalau misalnya kakak saya ikut bapak nih sebelumnya ya. Tapi lalu misalnya suaminya resign dari perusahaan kan berarti statusnya nonaktif. Kakak masih bekerja gitu ya. Nah, kakak juga bisa mengikut sertakan suaminya yang sudah tidak bekerja atau yang sudah resign sebagai tanggungan kakak gitu. Asal statusnya dalam status perusahaan. Kalau misalnya bapaknya PNS, emang dia dibagi dua kak sebenarnya. Ada yang ikut gini kak, hitungannya sebenarnya bukan gitu. Diikutkan suami itu dilaporkan gitu sebanyak 3 orang anak gitu ya. Kalau misalnya itulah tadi sebagai kalau misalnya status suaminya sudah resign baru bisa memasukkan anaknya sebagai tanggungan kakak gitu. Oke, next pertanyaannya. BPJS saya PBI. Karena saya pindah vaskes sekarang sudah tidak ditanggung lagi. Mohon solusinya. Ah, gini Kak. Mungkin Kakak berpindah daerah ya. Kalau misalnya Kakak kalau misalnya Kakak berpindah daerah sebagai peserta PBI ya PBD, terus Kakak misal nih
di daerah Aceh gitu ya, kakak pindah vaskesnya di wilayah Aceh aja. Nah, itu statusnya masih aktif aja kakak. Kalau misalnya pindah vaskesnya di wilayah Aceh aja, karena itu kan kakak terdaftar sebagai PBI, APBD atau yang ditanggung pemerintah daerah. Jadi masih aktif jika kakak pindah vaskesnya di daerah tempat kakak terdaftar itu gitu ya, tempat kakak aktif. Namun jika kakak beralih nih pindah vaskes di luar daerah gitu, misalnya di Medan. Nah, emang dia statusnya langsung nonaktif, Kak. Karena Kakak pindah vaskesnya di luar daerah, jadi tidak jadi tanggungan lagi, Kak, gitu. Ya, karena kan PBI APBD itu ya tuh PBI yang dari daerah setempat, kecuali Kakak terdaftarnya sebagai PBI JK, yaitu pemerintah yang ditanggung oleh pemerintah pusat gitu ya. Oke, next pertanyaannya. BP BSU BPJS cair deh. Ketenaga kerjaan ya kakak itu ya, kita kesehatannya. Aku baca dari atas lagi ya. Mau nanya, kalau BPJS tidak di alamat KTP bisa nggak Mbak? Bisa. Jadi gini, kakak misalnya perlu daftar BPJS, cukup datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat gitu. Kalau misalnya kakak sudah sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS, kakak cukup akses aja dari aplikasi Mobil JKN jika ingin mendaftar sebagai peserta mandiri ya, yang sebelumnya sebagai peserta PBI, terus teman-teman ingin beralih ke peserta mandiri, ikut cukup dari aplikasi Mobil JKN aja. Namun kalau misalnya kakak belum mendaftar sama sekali nih ya, sedang di rantau misalnya, kakak ingin mendaftar sebagai peserta mandiri atau apa ya, mau mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, cukup datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat gitu. Kalau kakak mau mendaftar sebagai PBI, nah itu yang tidak bisa ya, yang ditanggung oleh pemerintah. Dia harus sesuai dengan KTP ya. Nah, kalau misalnya kakak ingin mendaftar sebagai peserta mandiri, dimanapun BPJS Kesehatan itu bisa kakak mendaftarkan aja. Cukup datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, terus kakak tinggal mendaftar aja sebagai peserta mandiri itu ya, dimanapun kakak berada. Terus, kalau misalnya teman-teman mau berobat lagi ya, mau berobat, sudah terdaftar, terus kakak lagi merantau gitu ya, dan di beda provinsi gitu ya. Nah, kalau misalnya di beda provinsi itu bayar, dibayar. Bisa dibantu lah sebanyak 3 kali. Tapi beda hal jika kakak statusnya gawat daruratan ya, itu tidak ada pembatasan gitu. Asal sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan kriteria kegawat daruratan. Kembali lagi ya. Oke, next. 3 pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Sudah sore ya, sudah waktunya jam pulang nih. Bu, kartu BPJS Ketenagakerjaan bisa dicetak nggak? Nah, Ketenagakerjaan beda segmen ya dari kita ya. Kita BPJS Kesehatan, teman-teman. Bukan BPJS Ketenagakerjaan. Kita berbeda segmen dan berbeda perusahaan juga, teman-teman. Jadi BPJS itu walaupun namanya sama-sama nih BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kita sama-sama kita berbeda segmen dan beda perusahaan ya, yang namanya BSU, JHT, JMO. Nah, itu berbeda dari kita teman-teman. Dan apa ya? Kalau misalnya kakak bertanyanya di BPJS Kesehatan, kalau kartu BPJS Kesehatan hilang ya, bukan ketenaga kerjaan ya. Kalau misalnya BPJS Kesehatan kartunya hilang, teman-teman cukup download aja aplikasi Mobil JKN. Nanti di situ sudah ada kartu secara digitalnya, teman-teman. Nanti cukup download aja aplikasi Mobil JKN, terus teman-teman masukkan NIK dan nomor HP. Jika sudah bisa diakses, teman-teman cukup klik aja kartu secara digital, nanti ditampilkan. Dan jika teman-teman emang butuh print out-nya atau teman-teman mau mencetakkan sendiri gitu ya, walaupun sekarang serba online ya, mungkin teman-teman kepingin gitu ya, itu teman-teman bisa mengirimkan melalui email.
teman-teman bisa mengirimkan melalui email kita. Email yang tertera dari aplikasi Mobil JKN. Nanti dikirimkan melalui email, teman-teman bisa download, nanti bentuknya PDF, teman-teman. Sudah di dalam bentuk PDF, nanti teman-teman tinggal klik aja, sudah ada tampilan depan dan tampilan belakangnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh print out, nanti tampilannya justru lebih HD ya daripada kita scan atau kita fotokopi, tampilannya lebih jelas ya jika dikirimkan melalui email. Ya gitu teman-teman. 2 pertanyaan lagi ya. Oke, next pertanyaannya. Nggak bisa login BPJS gimana Kak? Nah ini ya statusnya yang paling sering dipertanyakan juga nih saat download aplikasi Mobil JKN, namun nomor HP-nya sudah terblokir, nomor HP-nya sudah tidak bisa digunakan, nomor HP-nya sudah entah kemana-mana nih. Ya teman-teman cukup WhatsApp aja di Pandawa kita di 0811 8165 165. Saya ulangi, nomornya di 0811 8165 165 gitu ya. Nanti teman-teman caranya gimana gitu ya. Nanti cukup P aja atau halo assalamualaikum gitu ya. Nanti muncul tampilan pilihan gitu. Ada pengaduan, ada registrasi gitu ya. Nanti teman-teman cukup klik aja yang perubahan data ya, nanti klik ikutin aja alurnya. Jika sudah berhasil, teman-teman langsung beralih ke aplikasi Mobil JKN, masukkan nomor HP yang terbaru yang sudah beralih. Terus teman-teman tinggal masukkan NIK dan nomor HP aja, sudah bisa diakses gitu teman-teman. Oke. 2 pertanyaan lagi deh. BSU ya Kak. Nah BSU kembali lagi, BSU itu ketenaga kerjaan kita kesehatan ya. Oke. Kembali lagi ya, BPJS TK dan BPJS Kesehatan itu berbeda ya teman-teman. Kita BPJS Kesehatan, bukan BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman. Jadi dibedakan ya, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu berbeda perusahaan dan berbeda semuanya ya. Pengurusannya berbeda ya, kesehatan dan ketenagakerjaan. Oke, next. Kita nih pertanyaannya, cara mengatasi lupa sandi JKN. Nah, kalau misalnya lupa sandi itu sama seperti tadi, cukup WhatsApp aja di Pandawa kita di 0811 8165 165. Nanti ada perubahan perubahan data, klik, nanti jika sudah bisa langsung beralih aja ke aplikasi Mobil JKN-nya gitu. Nanti sudah bisa diakses ya teman-teman. Cara mendaftar sebagai yang pemerintah gratis bagaimana? Nah, ini kembali lagi PBI itu ada 2 teman-teman, yaitu PBI JK dan PBI APBD. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin daftarnya sebagai PBI JK, nah itu teman-teman urusnya ke Dinas Sosial. Kalau misalnya teman-teman ingin mendaftar sebagai PBI APBD atau yang ditanggung dari pemerintah daerah, itu tergantung dari regulasi pemerintah di daerah setempat gitu. Regulasi setiap daerah itu berbeda-beda teman-teman. Jadi baiknya datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, lalu tanyakan regulasinya apakah bisa beralih segmen peserta menjadi peserta PBI di daerah tempat kalian berasal gitu ya. Sudah saya jelasin ya Kak Rafa ya. Oke, next 1 pertanyaan lagi ya. Sudah sore banget nih, udah bisa pulang nih. Teman-teman saya sudah kembali pulang semua nih. Ya. Kak, cara aktifin yang sudah nonaktif gimana Kak? Nah, statusnya dicek dulu status kepesertaannya. Kalau misalnya teman-teman terdaftarnya sebagai peserta mandiri, nonaktif, berarti kasusnya teman-teman kan menunggak, itu makanya dia nonaktif. Jadi harus dilunasi tunggakannya. Terus kalau misalnya teman-teman nonaktifnya karena PBIJK ya, misalnya terdaftar PBIJK itu berarti teman-teman harus mengusulkan nama kembali ke Dinas Sosial gitu ya. Nanti dilaporkan dulu ke Dinas Sosial dan kapan aktifnya kita itu belum tahu karena namanya itu diusulkan dari Dinas Sosial kepada BPJS Kesehatan. Gitu ya teman-teman. Oke, next. Satu lagi deh. Kembali lagi ke Ardian ya Pradinata ya. Kembali lagi ya pertanyaannya ya. Kak. Jadi kalau misalnya ada perubahan data mau download aplikasi Mobil JKN terus sudah di-download malah nggak bisa masuk karena nomor HP-nya
nomor HP-nya sudah terblokir, kata sandinya lupa, apalagi tuh. Dan lain-lain lah ya yang terkendala saat mau masuk di aplikasi Mobile JKN. Teman-teman cukup WhatsApp aja di Pandawa kita di nomornya 0811 8165 165. Nanti kalau sudah bisa sudah masuk ke WhatsApp, teman-teman tinggal halo atau P atau apapun lah ya untuk salam pembuka. Nanti sudah muncul tampilannya. Nanti ya pilih perubahan data, klik, ikutin aja alurnya, udah selesai, dan teman-teman langsung kembali lagi ke aplikasi Mobile JKN gitu ya. Udah bisa diakses gitu teman-teman. Dan tentang kembali lagi nih BSU itu di Ketenagakerjaan ya, bukan di BPJS Kesehatan. Kita BPJS Kesehatan teman-teman. Oke, next pertanyaan bestseller lagi nih ya tentang pemutihan ya. Di pemutihan kita sampai sekarang di detik ini, hari ini, di jam ini, di apa lagi nih? Di tempat ini ya, regulasinya masih regulasi yang lama ya, masih berlangsung regulasi yang lama, belum ada regulasi yang baru atau kebijakan baru dari pemerintah pusat kita. Kita tunggu aja ya teman-teman ya. Kita doakan semoga regulasi resmi itu tersebut yang emang dicanangkan oleh Bapak Purbaya emang segera terrealisasikan ya teman-teman. Oke, gitu aja ya teman-teman untuk hari ini ya teman-teman. Maaf jika pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini belum mampu kita jawab atau masih banyak yang terlewat. Saya mohon maaf, dan jika ada perkataan-perkataan saya yang kurang berkenan atau apa nih jawaban-jawaban saya kurang jelas, saya mohon maaf ya, kurang lebihnya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, mungkin live hari ini kita cukupkan di hari ini. Mungkin nanti hari Kamis kita bisa kembali lagi dan teman-teman bisa tanyakan lagi di hari Kamis ya teman-teman. Cukup apa nih? Klik aja tombol follow. Nanti jika memang sudah sudah live lagi teman-teman, ada infokan gitu ya, terinfokan. Nah ini bahkan ngomong sama ide aja sudah nggak sinkron ya teman-teman ya. Oke teman-teman, boleh dibantu follow aja, nanti kalau misalnya ada informasi juga kita sering update konten, jadi teman-teman bisa lihat dari konten-konten kita juga ya, informasi-informasi seputar JKN. Dan teman-teman, oke, diklik tombol follow, dari follow semua, terima kasih semuanya, maaf jika ada perkataan dan tutur kata yang kurang berkenan ataupun ada pertanyaan yang belum mampu kita jawab dan banyak yang terlewat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu nih sesi tanya jawabnya di hari ini. Kita kembali lagi di hari Kamis. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.